Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai step by step instalasi Publish or Perish. Seperti yang kita ketahui bersama, Publish or Perish ini adalah merupakan mesin pencarian yang digunakan untuk mencari sumber-sumber referensi baik berupa jurnal, buku, laporan, dan sumber-sumber metadata lainnya yang bisa kita gunakan untuk mendukung penelitian kita sehingga mempermudah nantinya dalam proses membuat kutipan ataupun penulisan daftar pustaka. Nah, Publish or Perish ini seperti juga sistem pencarian yang ada di Google Scholar, yang ada di Scopus seperti itu. Cuman kelebihannya di sini Publish or Perish ini mengintegrasikan dari banyak sumber pencarian, seperti dia juga mengambil dari sumber dari Crossref, kemudian dari sumber Google Scholar sendiri, kemudian dari PubMed, kemudian dari Microsoft Academic, dari Scopus, dan juga dari Web of Science, sehingga semua database tersebut itu menjadi sumber dari Publish or Perish untuk membantu kita mencari sumber-sumber referensi yang sesuai dengan bidang kita. Oke, kita mulai aja. Bagaimana untuk menginstalasi? Tentunya pertama adalah kita download dulu Publish or Perish. Kita cari di pencarian kita gitu ya, download Publish or Perish. Nah, di sini kita klik. Kita akan diarahkan ke halaman harsing.com, yaitu sebagai penyedia Publish or Perish. Di sini ada beberapa pilihan. Kita tentunya akan pilih yang disesuaikan dengan operating system kita, gitu ya. Dalam hal ini saya menggunakan operating system Microsoft Windows. Nah, Publish or Perish ini adalah free, gitu ya, untuk personal, non-profit use. Ya. Silakan baca lebih lengkapnya di End User License Agreement-nya. Ya. Kemudian untuk kebutuhan sistem komputer ataupun laptop yang dibutuhkan adalah operating sistemnya menggunakan ini, Windows 7-10 bisa digunakan. Kemudian karena ini softwarenya sangat kecil, hanya membutuhkan sedikit memori dan juga sedikit space di hard disk. Dan tentunya juga kita butuh internet connection. Nah, di sini ada download information, kita download ini. Kalau ingin mendownload kita klik saja ya. Karena saya sudah mendownload, saya akan arahkan langsung ke hasil downloadan, yaitu berupa ini file pop7setup.exe. Oke. Kalau kita sudah mendownload, ini kita dapatkan filenya, kemudian kita double klik saja untuk menjalankan proses instalasi. Ya, seperti biasa kita ikuti saja gitu ya. Semua proses ini step by step-nya, agree, next, kemudian langsung saja install. Nah, langsung kita coba start the application. Ya. Oke, ini adalah tampilan dari Publish or Perish gitu. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kita bisa memilih gitu ya. Cukup banyak database gitu ya, yang menyediakan sumber pustaka, baik itu berupa jurnal, proceeding, buku, dan lain sebagainya. Salah satunya di sini ada saya sebutkan Crossref. Ini adalah cross reference. Ini merupakan rujukan silang
yang bisa didefinisikan sebagai pembanding dua atau lebih sumber informasi. Crossref ini merupakan lembaga pendaftaran digital object identifier, yaitu DOI, gitu ya, secara resmi sebagai kerjasama antar penerbit untuk membuat hubungan, gitu ya, referensi lintas penerbit, gitu ya, yang menerbitkan pustaka-pustaka online. Nah, Crossref ini merupakan implementasi paling kuat dari model DOI sekarang ini. Oke, kemudian yang kedua ada Google Scholar ya. Ini juga tidak asing bagi kita. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pembelajaran berupa teks, gitu ya, dalam berbagai format publikasi, misalkan terkait dengan tesis, buku, abstrak, jurnal, baik itu artikel dari jurnal ataupun proceeding, gitu ya. Dan dari penerbit akademis, komunitas profesional, pusat data pracetak, universitas, dan organisasi akademik lainnya. Sehingga di sini cukup banyak sekali sumber referensi yang bisa kita akses melalui Google Scholar. Kemudian kalau Google Scholar Profile ini adalah kalau kita, gitu ya, spesifik mencari sumber-sumber yang ditulis atau melibatkan salah seorang penulis, gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mencari sumber-sumber pustaka yang kita sudah pernah terbitkan atau pernah tulis, gitu ya, kita bisa menggunakan Google Scholar Profile. Kemudian ada database PubMed. Ini adalah basis data gratis yang bermuara ke beberapa basis data referensi dan abstrak tentang ilmu alam dan topik biomedis. Kemudian ada Microsoft Academic, di sini juga mesin pencari web, gitu, untuk literatur dan publikasi ilmiah yang bisa diakses publik secara gratis dan dikembangkan oleh Microsoft Research. Berikutnya adalah Scopus. Nah, ini pengindeksan jurnal yang cukup terkenal, yang mengindeks ribuan bahkan jutaan, gitu ya, jutaan jurnal. Ini merupakan pangkalan data pustaka yang mengandung abstrak, sitiran, artikel jurnal akademik, gitu ya, yang kurang lebih ada ribuan, gitu ya, dari ribuan penerbit juga, ribuan judul, ribuan penerbit, yang merupakan jurnal-jurnal peer review di bidang sains, teknik, kedokteran, ilmu sosial, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah Web of Science. Ini juga adalah pengindeksan jurnal yang terkenal juga, yang sebelumnya dikenal sebagai Web of Knowledge. Nah, ini juga merupakan pengindeks karya atau artikel ilmiah berbasis langganan. Untuk Scopus, Web of Science itu adalah berlangganan, sedangkan yang lain ini adalah free, gitu ya. Sedangkan yang ini adalah registrasi. Nah, khusus untuk Web of Science di sini adalah external subscription required, gitu. Oke, sehingga kita bisa menggunakan banyak sumber ini untuk pencarian sumber referensi yang sesuai dengan penelitian kita. Oke, ini adalah Publish or Perish. Kita sudah mendownload, dan nanti pada video yang lain akan saya jelaskan lebih detail bagaimana untuk mencari metadata dari jurnal-jurnal ataupun referensi yang terkait dengan penelitian kita. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.